Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di tengah malam di kegelapan, Zooking masih belum bisa tidur. Ia masih memikirkan wanita yang telah ia temukan sebelumnya. Ia berpikir, itu benar-benar tidak nyata. Aku pergi keluar untuk wawancara kerja di siang hari dan berlari kembali di tengah hutan tanpa payung. Itu adalah hari yang biasa dan malang. Hasilnya, aku menemukan seorang gadis yang suka menghunus pedang di setiap kesempatan. Juga mengaku berasal dari zaman kuno. Ayo lupakan itu. Tidur dulu dan bicarakan besok lagi. Diperlihatkan di pagi hari, ia pun menggenggam teleponnya. Jam 10 pagi. Aku kesiangan. Benar, kemarin itu mimpi atau bukan? Setelah ia berjalan ke ruang tamu, ia melihat ternyata Jiang He itu ada di sana. Ternyata kemarin itu bukanlah mimpi. Jiang He memanggil namanya. Hei Zooking. Zooking pun merasa, itu bukan mimpi rupanya. Dan ia menyapa Jiang He. Kamu bangun lebih awal ya? Jiang He menjawab, bukan aku yang bangun lebih awal, tapi memang ini sudah tengah hari. Zooking pun bertanya, oh iya benar, kamu lapar tidak? Ya sedikit, jawab Jiang He. Lalu Jiang He pun berjalan keluar. Tunggulah aku. Ia pun kembali membawa seperti 2 buah batu. Di sana ia berkata, aku yakin ini tidak buruk untukmu. Zooking yang melihat hal itu, ia bertanya, apakah kamu memiliki emas? Zooking berpikir, perak tidak berharga, tetapi emas selalu berharga. Jiang He berkata, ya harusnya bisa menggadaikan lebih banyak uang dengan ini. Karena Zooking tahu ini adalah perak, dia mengembalikannya ke tangan Jiang He. Yah, tunggu dulu lah, aku kembalikanlah perak ini. Jiang He pun di sana bingung dan Zooking pun pergi begitu saja keluar. Aku akan pergi keluar ya dan membelikanmu beberapa kebutuhan sehari-hari, pakaian dan lain-lain, dan membelikan makanan juga. Ingatlah, jangan keluar, di luar berbahaya. Lalu Zooking pun bersiap-siap ingin pergi keluar untuk membelikan sesuatu hal kepada Jiang He. Ia berpikir bahwa Jiang He berpakaian sudah normal, tetapi sama saja jika ia keluar itu akan berbahaya. Dan Zooking pun juga berpikir, untunglah kantor polisi di sini berada di seberang jalan. Hanya ada sedikit pemeriksaan jalan dalam jarak sedekat itu. Selama dia tidak bertindak sebagai iblis di luar, dia tidak akan ketahuan. Lalu diperlihatkan Zooking yang sudah berbelanja di luar. Aku mau yang ini dan ini juga, tolong ambilkan yang ini ya. Zooking melihat-lihat baju dan ada salah satu baju yang ia sukai. Ya, yang ini juga, tolong berikan yang ini ya, aku ingin membelinya. Setelah ia melihat-lihat baju dan membelinya, dia pun keluar. Sepertinya aku harus ke sini. Zooking pun mendatangi toko buku. Di sana ia membeli beberapa buku untuk Jiang He baca nantinya. Totalnya 200 yuan, tuan. Ya, baiklah. Zooking berpikir, tidak masalah berguna atau tidak, mari kita taruh di rumah dulu. Ayo kembali ke rumah. Ia berjalan di sana dan ada seorang petugas keamanan yang berkata pada dirinya, Hei Zhou, apa kamu pergi berbelanja? Iya, kata Zooking. Pak keamanan itu pun bertanya, iya, kamu menelponku kemarin ya, ada apa? Katanya ada orang yang ingin meminta keamanan. Lalu Zooking pun teringat pada kemarin waktu ia menelpon, Paman Zhao, aku tidak sengaja menekan nomormu itu, jadi tidak apa-apalah. Oh iya, Paman sudah makan. Paman itu berkata, aku baru saja makan. Kamu harus berhati-hati ya, menutup pintu dan jendela. Aku dengar dari Bibi Liang sepertinya ada perampokan baru-baru ini. Ingatlah untuk memperhatikan siapapun yang berkunjung di rumahmu. Iya, oke, akan aku ingat ya. Lalu Zooking pun pulang ke rumahnya. Halo, aku kembali. Tetapi Jiang He masih tetap mengambil pedangnya dan menghunuskan pedangnya. Karena hal itu, Zooking pun berkata, Hei, bukankah sudah kubilang tempat ini benar-benar aman? Jadi tidak apa-apa, santai saja. Ayo makan dulu sambil memberi makan kepada Jiang He. Zooking juga berkata, aku membeli beberapa kebutuhan sehari-hari untukmu dan aku akan mengaturnya setelah kamu makan.
Ya, terima kasih, jawab Jiang He. Mendengar hal itu, Zhu King pun sangat bersemangat. Kamu bilang apa tadi? Terima kasih, anak muda. Zhu King juga bertanya, aku bukan orang jahat kan? Benar kan? Aku orang baik atau orang yang lain menurutmu? Jiang He mendengar perkataannya itu, dia cukup bingung. Iya, terima kasih, kau orang baik. Zhu King pun mengambil makanannya dan ia makan bersama. Ya sudah, baiklah, ayo kita makan. Namun Jiang He makan dengan lahapnya, sepertinya perutnya sudah sangat lapar. Setelah ia memakan semuanya telah habis, Zhu King pun memberikan belanjaannya. Ini baju-baju yang aku belikan untukmu. Aku tidak tahu ukuran apa yang kamu pakai. Menurut tinggi badan hampir sama, kamu dapat mencobanya nanti ya. Dan ini, gaun ini kamu bisa makainya jika kamu suka. Tidak masalah jika kamu tidak menyukainya. Ada juga sepatu yang pastinya lebih nyaman dari sendal jerami yang kamu pakai. Jiang He mengangkat suatu benda. Dan ini bagaimana dengan ini? Melihat hal itu, Zhu King pun kaget. Itu aku harus melihat cara memakainya nanti ya. Jika kamu benar-benar tidak bisa, aku akan mencari video tentang ini. Kamu melihat videonya saja sendiri. Dan aku juga membeli beberapa ukuran dan memilih yang tepat. Lalu Zhu King melemparkan semua belanjaannya yang telah ia beli. Dan ini semuanya untuk wanita. Jadi aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Kamu dapat melakukan riset sendiri untuk memakainya. Juga kedua buku ini, sejarah ini, meskipun dalam bentuk cerita, ini bagus untukmu sebagai ilmu pengetahuan populer. Dan yang ini sederhana dan tradisional. Aku tidak tahu apakah itu mudah dibaca atau tidak. Kamu harus mengambilnya dan membacanya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian telah berlalu. Terlihat Zhu King pun di depan komputernya. Ia berpikir bagaimana yang terbaik adalah mengajarinya untuk menggunakan komputer terlebih dahulu. Dan tidak heran sih dia merasa lelah. Tadi malam aku sendiri mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Dan tidak tidur sampai tengah malam. Melihat hal itu, Zhu King pun berkata, kamu tidak tidur nyenyak ya semalam? Istirahat yang baik nanti. Dan apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Jiang He pun bertanya, apa statusmu di dunia ini? Zhu King menjawab, statusku seorang lulusan yang baru menjadi makhluk sosial dan saat ini sedang menganggur. Aku akan mengikuti beberapa interview, tetapi tidak menjadi pejabat. Berpikir untuk menemukan hal yang lain yang harus dilakukan untuk menghidupi keluargaku. Bertanyalah Jiang He, pejabat? Ya, pejabat. Belum lagi aku dilahirkan dalam kondisi miskin dan banyak sekali pekerjaan di dunia ini. Dan aku tidak akan mungkin menjadi pejabat hanya dengan membaca saja. Mendengar hal itu, Jiang He menjadi sedih dan ia membuka buku yang dibelikan oleh Zhu King. Di sana ia bertanya, bagaimana ya aku bisa kembali lagi? Zhu King pun berkata, entahlah, aku sulit untuk berpikir tentang hal itu. Kalau begitu bagaimana kamu bisa sampai di sini kemarin? Jiang He menjawab, ya kemarin aku mengejar bandit kecil dan hujan juga deras. Aku tersesat di hutan, lalu berbelok ke kiri, ke kanan dan melihat rumah tinggi itu. Mendengar hal itu, Zhu King pun berkata, tidak ada hutan di sekitar sini. Oh iya, aku ingin bertanya apa tingkat kekuatanmu, juga bagaimana seni bela dirimu. Jiang He menjawab, aku di geng garam relatif kuat. Mungkin ya tidak apa-apa untuk melompat dari sana. Ia pun menunjuk ke suatu tempat. Ternyata ia menunjuk ke lantai 4 di apartemen ini. Mendengar hal itu kagetlah Zhu King bahwa ia terlalu kuat ternyata. Zhu King pun berkata, ya baiklah, silakan coba pakaiannya dulu ya. Dan jika tidak cocok, aku akan membawanya kembali ke toko dan menggantinya. Melihat kesempatan itu, Zhu King pun mengambil pedangnya di sana dan ia menggunakan pedang itu. Dan pedang itu cukup berat. Bahkan Zhu King pun sampai kelelahan. Tidak, ini terlalu berat untukku. Muncullah Jiang He dari balik badannya. Hei, aku sudah memakainya. Melihat hal itu, Zhu King sangat senang. Ya, sekarang coba angkat tanganmu deh. Dan jangan bergerak, berbaliklah dan aku akan melihatnya sekarang. Oh iya, aku lupa membelikan tali rambut untukmu. Tali yang mengikat rambutmu itu aneh sekali dan tidak cocok. Mari uraikan rambutmu terlebih dahulu sekarang. Lalu Jiang He membuka ikatan rambutnya. Apakah seperti ini cocok? Dan karena Jiang He terlalu cantik bagi Zhu King pun sampai berpikir, Jiang He sangat cantik dan cerdas. Dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi untuk hal-hal yang tidak dapat dijelaskan itu. Untungnya gadis kuno ini hanya miskin dalam pengetahuan, bukan IQ-nya. Zhu King berkata, aku akan membawamu keluar ya di malam hari dan membeli ikat rambut baru untukmu. Jadi jangan lupa untuk mengingatkanku ya di malam hari. Terlihat di sore hari, di sana langit sudah menjelang malam. Zhu King berada di depan komputer. Jiang He menemuinya dan ia berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Zhu King menjawab, ini disebut komputer, sedikit sulit untuk dijelaskan. Aku bisa melihat semua hal di sini. Melihat hal itu, Jiang He pun makin penasaran. Ia bertanya, kamu bukannya harus kerja ya?
Namun Cooking menjawab, ini adalah pekerjaanku dan untuk menghasilkan uang di dunia ini membutuhkan otak. Jiang He bertanya, apakah kamu seorang pedagang? Cooking pun menjawab, ya mirip lah, tapi bisa dipahami dengan cara itu. Dan kamu secara alami akan mengerti ketika kamu terbiasa dengan dunia ini nantinya. Ini bukan yang perlu kamu ketahui saat ini sih. Pokoknya yang terbaik adalah melihat sejarahnya. Sejarah perkembangan modern sangat sulit bagimu untuk mengenalnya. Jadi mari kita pahami terlebih dahulu. Tadinya Cooking hanya seorang mahasiswa dan ia belajar untuk mengedit berbagai film saat bosan kuliah. Dan berkembangnya dari hobi itu menjadi usaha kecil, menjamin kehidupannya walaupun tidak menghasilkan banyak dalam sebulan. Dan semakin berkembangnya hal itu, beberapa editannya muncul di beberapa berita dan ia menjadi cukup populer dan ia bisa membeli sebuah komputer. Lalu Cooking pun menunjukkan suatu video kepada Jiang He. Apakah kamu itu sekuat ini ya? Ternyata Cooking menunjukkan suatu orang yang belajar kungfu di sana dengan memakai tapak budanya. Jiang He sampai kaget menonton video itu. Jiang He bertanya, apakah ini kekuatan kalian di sini? Cooking menjawab, tidak, semuanya palsu. Itulah yang kamu bayangkan. Dan kemudian kami menemukan cara menggunakan alat membuat film, tapi itu semua palsu. Namun Jiang He tidak percaya. Jiang He mengatakan bahwa itu nyata. Cooking menjelaskan berkali-kali bahwa itu palsu. Dan Cooking pun menunjukkan film yang lain. Lihatlah ini berbeda kan dari yang tadi. Di dunia yang sama, bagaimana bisa ada begitu banyak gaya pakaian? Itu adalah zaman kuno dalam imajinasi kami. Lalu membuat filmnya. Setelah menjelaskan, Jiang He pun percaya. Cooking pun berkata lagi, lalu apakah kungfu mastermu begitu tinggi, hei Jiang He? Jiang He menjawab, ya aku begitu tinggi, tapi tetap tidak bisa tapak Buddha. Lalu diperlihatkan langit sudah mau malam. Di saat itu, Cooking pun berencana untuk membawa Jiang He keluar. Dia sudah berjanji. Cooking menunjukkan suatu perumahan. Ini disebut lingkungan yang merupakan bangunan tempat tinggal dan setiap keluarga tinggal di sini. Lalu terlihat ada seseorang memakai motor. Ya, di sana ada gerbang dan di situ jalan keluarnya. Lalu ada toko di kedua sisi jalanan. Kamu bisa membeli apapun yang kamu butuhkan, makanan, pakaian, perabotan dan juga transportasi. Melihat hal itu, Jiang He kaget dengan orang yang memakai motor. Cooking pun menenangkannya. Tenanglah, tenang. Cooking berpikir, pergi belanja dengan orang kuno. Mantap juga sih. Setelah itu ada ibu-ibu yang mendekati mereka. Ada apa ibuku Uner? Ibu-ibu itu berkata, gadis ini terlihat familiar ya. Dan terlihat ada pak keamanan juga di sana. Dia bertanya, Zuking, apakah pacarmu ini? Zuking menjawab, dia hanyalah seorang teman. Namun ibu-ibu itu berkata, benar, yang membawa pisau di tangga kemarin itu adalah dia. Kagetlah Cooking mendengar hal itu. Dan ibu-ibu itu berkata kepada pak keamanan. Pak keamanan bertanya, pisau apa? Iya, pisau panjang dan hitam. Melihat hal itu, Cooking menjawab, itu cosplay namanya. Dia adalah seorang cosplayer. Anak muda suka bermain cosplayer. Kamu tidak mengerti. Daripada penyamaran Jiang He terbongkar, Cooking pun mengajaknya pergi seketika. Aku kan pergi dulu ya. Dan aku ingin jalan-jalan dulu. Terlihat di tengah kota, Cooking pun menjelaskan, ini disebut lampu lalu lintas. Lampu merah berarti kamu tidak bisa pergi, dan lampu hijau berarti boleh pergi. Setelah mereka menelusuri jalan, Jiang He pun melihat pernak-pernik di pinggir jalan. Cooking pun mengambil satu untuknya. Apakah kamu suka yang ini? Jiang He langsung memakainya sebagai ikat rambut. Melihat hal itu, Cooking tambah suka. Dia cocok banget sih memakainya. Dan terlihat mereka berdua pun masuk ke sebuah restoran. Bos, pesan 2 pancake goreng, tambahkan cabai lagi, juga tambahkan sepiring mentimun ya. Lalu mereka pun mencari tempat duduk. Inilah tempat makan, kata Cooking. Dan aku juga membeli makanan siang di sini. Dan orang yang mengantarkan makanan kemarin, aku membelinya dari sini juga. Dan aku memberikannya uang. Melihat hal itu, Jiang He pun terpikir bahwa tempat ini sangat damai dan juga tenang sekali. Melihat Jiang He, Cooking berpikir bahwa Jiang He cantik sekali. Dan dia sangat suka dengan Jiang He. Setelah itu makanan pun datang. 2 pancake sudah siap. Cooking berkata, hei ayolah makan. Dan habiskan ini ya. Ya terima kasih, jawab Jiang He. Lalu Cooking pun melihat Jiang He lagi. Di sana ia berpikir, ya meninggalkan pahlawan wanita ini sendirian jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan ya. Dan dia terlihat tenang belakangan ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini.
Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.